Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul, NIM saya 2429304. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer eh, yang berjudul Evolusi Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini evolusi di era awal, yaitu era CLI atau Command Line Interface, yang dimana CLI ini digunakan apa ya, bukan digunakan sih, CLI ini tampilannya ya seperti apa sih, isinya teks-teks doang, teks-teks doang. Dan di sini CLI sangat sulit dipelajari bagi pemula, dikarenakan ya tadi isinya teks-teks doang. Tidak ada bantuan seperti button atau apa ya, pointer. Pointer ada sih kayaknya sih. Nah, pada masa awal, komputer digunakan dengan mengetik perintah teks melalui keyboard. Pengguna harus menghafal banyak perintah agar komputer dapat bekerja. Nah, di sini ini kita diharuskan untuk menghafal karena tidak adanya button, tidak adanya icon atau semacamnya gitu. Jadi kenapa maka dari itu CLI dikatakan susah. Contohnya Microsoft DOS dan Unix terminal. Kelebihannya CLI ini cepat dan efisien, tapi bagi orang yang sudah ahli. Lalu kekurangannya ya tadi, sulit dipelajari oleh pemula. Yang kedua, era GUI atau Graphic User Interface. Nah, dikarenakan interface ini susah, maka eh, apa ya, berkembanglah dunia komputer ini menuju era GUI atau Graphic User Interface. Nah, di GUI ini lebih mudah karena memiliki tampilan grafis, memiliki jendela, memiliki icon, ada menu-menu juga di atas tuh. Lalu pointer mouse ada juga di GUI. Sistem ini membuat komputer lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum atau pemula, kita katakan. Contohnya ada Apple Macintosh dan Microsoft Windows. GUI ini sangat membantu komputer untuk menjadi populer di rumah, sekolah, dan kantor. Nah, setelah ada GUI ini, komputer fungsinya udah beda nih kan. Waktu awal penciptaan komputer itu, komputer kalau nggak salah itu fungsinya buat apa ya? Buat berperang kayaknya deh, ya saling mencuri informasi gitu. Lalu buat menghitung juga, itu doang. Nah, tapi dengan adanya GUI ini komputer udah bisa digunakan buat bekerja, digunakan juga buat penunjang aktivitas keseharian itu. Next slide, kita masuk ke era mobile dan layar sentuh. Di sini perkembangan smartphone membawa perubahan besar dalam interaksi manusia dan komputer, dan kita perlu ketahui ya teman-teman ya, bahwa smartphone itu juga merupakan sebuah komputer. Jadi komputer itu tidak melulu kayak PC atau laptop ya. Smartphone juga komputer. Pengguna cukup menyentuh layar ya kalau di smartphone untuk membuka aplikasi, mengetik, atau bermain game. Untuk fiturnya juga uh, smartphone lengkap sih. Contohnya ada GPS, terus kamera juga ada. Kalau mau uh, voice record juga ada di di smartphone ini. Jadi nggak beda jauh sama laptop ataupun komputer. Contohnya Android dan iPhone. Selanjutnya, evolusi komputer di masa kini dan masa depan. Komputer saat ini lagi menghadapi ini teman-teman, apa, era artificial intelligence ya, atau AI, yang dimana AI ini banyak banget nih. Ada ChatGPT yang paling umum lah. Lalu Cloud AI itu biasanya di kalangan programmer. Ada black box juga, eh, salah satu dari AI ini. Komputer dapat memahami suara, teks, dan kebutuhan pengguna.
Contohnya chatbot AI yang tadi saya sudah sebutkan, ada asisten suara juga seperti Google Assistant ya. Lalu AR atau VR dan wearable device. Masa depan teknologi akan lebih personal, cepat, aman, dan mudah digunakan semua orang. Sini walaupun teknologi semakin mudah digunakan, tapi apa ya? Jika kita pikirkan lebih jauh, maka dampaknya akan berbahaya juga sih. Apalagi AI ini. AI kan diciptakan untuk sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita ya. Tapi kalau memang digunakan secara berlebihan, maka apa ya? AI akan mengambil alih pekerjaan kita dan ya, otak kita tidak terpakai gitu. Otak kita hanya sebatas dipakai untuk prompt. Itu kalau AI tidak digunakan dengan benar. Harusnya kan kita sudah mengkonsep dulu, sudah memikirkan arah proyek kita mau kemana. Jadi AI ini hanya sebuah alat bantu ya, alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan yang satu-satunya alat untuk menyelesaikan pekerjaan kita, bukan. Yang pertama ya jelas kita harus mengedepankan otak kita. Ya, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.